Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi, yakni materi tentang mengetahui resiko keluarga dan pekerjaan, penilaian penyesuaian diri dengan usia, kualitas pola perilaku, perubahan dalam perilaku emosional, dan juga perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Saya akan memaparkan materi terkait resiko penyesuaian keluarga dan pekerjaan pada masa usia lanjut. Dari sekian banyak tugas perkembangan yang dimiliki oleh orang lanjut usia, 2 diantaranya yang terlihat sulit atau dirasa sulit pada masa usia lanjut yaitu tugas perkembangan yang berkaitan dengan bidang yang juga penting bagi setiap orang dewasa pada umumnya, yaitu bidang pekerjaan dan kehidupan keluarga. Pada umumnya, orang usia lanjut mempunyai masalah dalam penyesuaian diri terhadap kedua bidang tersebut, yang juga pernah mereka hadapi pada masa kehidupan sebelumnya atau pada masa usia perkembangan sebelumnya. Sekalipun pada masa sekarang, sifatnya akan jauh lebih unik. Maksudnya ialah masalah yang mereka hadapi pada masa usia lanjut cenderung lebih unik atau berbeda dengan masa-masa usia perkembangan lainnya. Misalnya, orang usia lanjut tidak hanya menyesuaikan diri dengan kondisi pekerjaan saja, tapi mereka juga harus menyadari bahwa manfaat dirinya bagi majikan semakin berkurang sesuai dengan semakin bertambahnya usia mereka. Maksudnya ialah orang usia lanjut merasa dirinya semakin lebih tidak berguna atau tidak bisa menggunakan potensi yang mereka punyai secara lebih optimal, sama halnya saat mereka masih dewasa, karena usia mereka yang tidak lagi produktif dan kondisi tubuh yang cenderung tidak mendukung kegiatan mereka untuk bisa lebih produktif seperti masa sebelumnya. Akibatnya, status orang lanjut usia dalam kelompok kerja semakin berkurang, dan lagi mereka juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap masa pensiun, di mana bagi sebagian besar pada para lanjut usia, pensiun tersebut terasa datang lebih cepat setelah memasuki usia lanjut. Masa-masa pensiun yang mereka tunggu-tunggu pada masa perkembangan sebelumnya cenderung datang lebih cepat saat mereka sudah memasuki usia 50-an ke atas. Usia pensiun orang lanjut usia biasanya merasa terkejut saat mereka mengetahui bahwa mereka sudah memasuki usia pensiun. Selain itu, orang lanjut usia cenderung mengalami kehilangan peran mereka dalam kelompok kerja karena seiring bertambahnya usia mereka dianggap tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki. Dalam bidang keluarga, pria dan wanita usia lanjut harus dapat menyesuaikan diri untuk saling bergantung satu sama lainnya demi terjadinya suatu bentuk persahabatan atau hubungan yang akrab. Kurangnya kontak dan pengaruh terhadap anak-anaknya sering terjadi karena salah satu anggota pasangan tersebut ditinggal mati atau meninggal oleh pasangannya. Orang usia lanjut yang tidak menikah sering menghadapi masalah yang lebih serius daripada menyesuaikan diri ketimbang mereka yang menikah atau mereka yang ditinggal mati oleh pasangannya. Maksud dari pemaparan ini ialah orang usia lanjut yang ditinggal meninggal oleh pasangannya cenderung bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya lebih cepat karena mereka tidak harus menghadapi pandangan buruk masyarakat karena mereka meninggal oleh pasangannya. Sedangkan orang lanjut usia sama sekali belum pernah menikah cenderung mendapatkan pandangan yang buruk di mata masyarakat karena pilihan mereka untuk tetap tidak menikah walau usia mereka sudah mencapai usia lanjut. Seperti yang kita tahu, pandangan masyarakat Indonesia cenderung lebih buruk kepada orang-orang yang tidak mau menikah. Selain itu, penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan keluarga bagi orang usia lanjut dapat dibilang sulit karena hambatan ekonomis yang dewasa ini sangat memainkan peranan penting ketimbang masa-masa sebelumnya. Walaupun ada bantuan keuangan dari pemerintah seperti bantuan kesehatan dan pembagian keuntungan secara bertahap yang diperoleh dari dana pensiun dan dari perusahaan tempat mereka bekerja dulunya,
mereka kadang-kadang tidak sanggup mengatasi berbagai problem yang mereka hadapi. Seperti yang kita tahu, orang usia lanjut cenderung membutuhkan lebih banyak pengeluaran untuk perawatan kesehatan mereka dan hal lainnya. Di usia mereka yang sudah tidak produktif lagi, mereka cenderung tidak mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Alhasil, hal ini merupakan menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh orang usia lanjut dalam penyesuaian hidupnya. Sekian pemaparan. Saya akan memaparkan materi tentang penilaian penyesuaian diri dengan usia. Penilaian penyesuaian diri ini terkait dengan penilaian mengenai kualitas hidup pada lansia, bagaimana mereka bisa melakukan penerimaan diri, menyesuaikan diri dengan usia tersebut. Pada usia ini terjadi perubahan seperti perubahan fisik dan perubahan psikologis. Perubahan fisik meliputi perubahan penampilan, bagian dalam tubuh, fungsi fisiologis, dan panca indera. Kemudian perubahan psikologis meliputi perubahan persepsi, kemampuan motorik, kecerdasan, belajar, daya ingat, kreativitas, kepribadian, rasa humor, perbendaharaan kata dan mengenang, dan perubahan sosial yang meliputi diskriminasi dari lingkungannya. Dari perubahan ini, lansia dituntut untuk menyesuaikan diri. Penilaiannya apabila mereka merasa tidak bahagia atau tidak bisa menerima perubahan, maka hal ini dinamakan konsep diri negatif karena ketidakberhasilan penyesuaian diri. Sedangkan jika lansia merasa bahagia, bisa menerima diri, mengisi kehidupan dengan kegiatan positif, dan menyesuaikan dengan baik, maka timbullah konsep diri positif. Baik, untuk materi selanjutnya yakni tentang kualitas pola perilaku. Perubahan perilaku yang terjadi pada lansia sering muncul karena penurunan fungsi kognitif. Tidak hanya itu, hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring dengan bertambahnya usia. Munculnya gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya diabetes, bisa mempengaruhi kondisi mental dan perilaku lansia. Tak jarang itu akan menyebabkan lansia mulai bersikap seperti anak-anak. Secara alami, tubuh manusia akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, termasuk penurunan kemampuan kognitif. Penurunan yang terjadi bisa membuat lansia kesulitan dalam memecahkan masalah, mudah lupa, dan sering merasa tertekan. Hal itu yang kemudian memicu orang yang sudah tua untuk berpikir bahwa ia tidak becus dan menjadi marah pada dirinya sendiri atau pada orang yang ada di sekitar. Kondisi itu membuat lansia seolah mengalami kembali menjadi anak-anak dan bertingkah laku semaunya. Maka dari itu peran orang sekitar sangat penting. Dengan memberikan rasa nyaman, lansia akan menjadi lebih tenang dan percaya bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan dalam perilaku emosional. Pengaruh emosional terhadap perilaku individu menurut Syamsu Yusuf pada tahun 2008 merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau suatu perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan sebagainya. Di bawah ini ada beberapa contoh tentang pengaruh emosional terhadap perilaku individu. Yang pertama adalah memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Yang kedua, melemahnya semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari timbulnya rasa putus asa. Tiga adalah menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosional yang bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous, gugup dalam berbicara. Yang keempat adalah tergantung penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Serta yang kelima, suasana emosional yang diterima dan dialami individu
semasa kecil akan mempengaruhi sikap di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Materi selanjutnya adalah perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Sebenarnya peneliti mengenai kepribadian seseorang bukanlah sesuatu yang baru di dunia psikologi. Penelitian ini telah berjalan selama 3 abad, dimulai dari buku yang ditulis oleh William James pada tahun 1890. Dalam buku yang berjudul The Principles of Psychology itu, James menulis bahwa kepribadian seseorang tidak akan berubah lagi setelah usia 30 tahun. Namun, di tahun 2003, Asosiasi Psikologi Amerika Serikat mengamati ternyata perubahan kepribadian akan terus terjadi bahkan setelah memasuki usia dewasa sekalipun. Sekian penjelasan saya tentang materi perubahan dalam perilaku emosional dan perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.